Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rakaat tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang, satu malam 1 juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang, kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya qul huwallah. Oh, tak betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaakumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23 sampai bertinju-tinju. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Itu yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah ya. Kalau Masjid An-Nur itu, Masjid An-Nur itu 2 kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur maju kloter 23. Begitu biasanya. Kalau masjid kita ini Nurul Islam, tengok gayanya 8. Masjid Raya Pasar Bawah, itu masjid tertua di Riau, di Pekanbaru tuh. Ketika Sultan Siak mendirikan kota Pekanbaru ini, Sultan Abdul Jalil membangun masjid itu. Maka didirikanlah Masjid Raya Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Marah Pak Hermen dulu waktu ada orang menyebut Masjid Raya Pasar Bawah. Enggak, kata dia. Masjid Raya Senapelan. Yalah Pak. Nah, itu tetap bertahan 23 rakaat. Yang mengikut tradisi Umar, Masjid Raya Senapelan 23 rakaat 1 juz. Kabarnya tahun ini akan datang Syekh Abdurrahman Al-Awwaj yang dulu beberapa tahun yang lalu di kita tausiah subuh di Al-Falah. Kalau di Maroko habis Isya 10. Unik Maroko, habis Isya 10.
Nanti habis sahur tambah 13, 23 juga. Saya perhatikan lain tempat lain. Kalau di Madinah, Makkah langsung habis Isya 23. Kalau di Maroko dia kredit. Habis Isya 10, nanti habis sahur 23. Kalau di Pekanbaru pilih mana, terserah. Saya malam ini 8 aja lah Pak Ustadz, capek betul. Oke, besok malam 23 lah, terserah. Nah, baik. Yang penting sholat tarawih. Yang paling parah anak-anak gadis, anak-anak lajang, membonceng-bonceng dari Kulim, dari Panam, 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Jangan kasih anak gadis sholat tarawih di An-Nur kalau bonceng-bonceng. Mau kemana? Sholat sama pacar. Tak ada itu, maksiat, dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak dengan batil. Apakah boleh suami melarang istri sholat tarawih ke masjid? Laki-laki tak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke masjid rumah Allah. Tak boleh. Biarkan dia ke masjid. Tapi ada hadis mengatakan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Pekarangan, rumah, kamar sempit. Betul, hadisnya sahih. Tapi dalam kasus kapan? Ketika terjadi fitnah, tak boleh perempuan ke masjid. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Nurul Islam ini, apa ada tentara Israel di balik dinding menunggu? Ada di balik. Maka di Suriah tak boleh perempuan kalau ke masjid nanti ditangkap tentara Bashar al-Assad laknatullah alaih. Apakah boleh berzikir, bertasbih, berselawat di sela-sela tarawih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Boleh apa tak boleh? Pemisah antara 2 atau 4 rakaat tersebut sama seperti yang dilakukan penduduk Makkah. Dulu mereka melaksanakan tawaf 7 putaran. Selesai tawaf mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang tak sanggup tawaf, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak sanggup baca Quran, pejamkan mata, berzikir subhanallah. Di sela-sela tarawih boleh, tak masalah. Itulah yang membuat orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 20 rakaat, mengganti tawaf terus. Jadi sela-sela kosong itu terserah. Mau ditambah salat-salat pendek, mau ditambah salawat, mau ditambah zikir, karena dia tidak menambah-nambah salat, karena dia di luar salat. Begitu kata Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar. Hanya saja dari mulai sekarang ada waktu 3 malam lagi, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating. Nanti dibaca Bilal malam, Subhanal malikil ma'bud. Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat-buat sendiri. Ma'bud, ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Ini kan banyak nih anak-anak muda nih buat grup selawat 3 orang. Besok ente, aku ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Grup 1. Anak siapa yang grup 1? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, guru ngaji. Bapak pandai pesawat? Enggak. Maka
bagus buat grup. Jadi anak-anak muda ini dilibatkan dalam kepengurusan. Setelah itu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nah, bagus. Doa kepada Allah SWT. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu, apalah doaku? Kau baca ini Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta kepada maaf, engkau pun maafkan aku. Tak ada guna banyak amal kalau banyak dosa. Maka minta maaf kepada Allah, Allah memaafkan, maka dia masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak? Jangan salam-salam. Tak boleh salam-salam. Bid'ah. Kata Imam Nawawi, jika orang bersalaman itu menyalami saudaranya sebelum sholat. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami Bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fiqih. Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Al-Majmu' Syarah Muhadzab fikih, Raudhatul Talibin fikih, Raudhatul Talibin fikih, Majmu' Syarah Muhadzab fikih, Riyadhus Shalihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar hadis. Ahli hadis, ahli fikih. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh Allahu Akbar. Sihat Pak? Kunut witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Balik jamaah dari masjid. Wah, imam kami tadi sasek Pak Ustaz. Berdoa kunut dia tadi witir. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Nah, dari malam 15. 1, 2, 3, 4, 14 tak ada. Setiap malam 15 baru. Allahumma hdina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di An-Nur imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang doa kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Masya Allah, segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Payah saya ngapalnya Pak Ustaz. Foto, crop, masukkan ke FB, masukkan ke blog. Asal lupa buka balik. Asal lupa buka balik. Mudah.